warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya, yaitu tentang teks cerita fantasi. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya, contoh-contoh teks cerita fantasi. Oke, gambar yang pertama ada si kancil. Gambar kedua ada Cinderella. Gambar ketiga ada koleksi dongeng dari negeri fantasi. Keempat apa yuk? Ya betul, Tinkerbell, Doraemon, bawang merah dan bawang putih. Nah, kita masuk ya. Apa sih teks cerita fantasi itu? Oke, yang namanya teks berarti adalah bacaan ya, tulisan. Pengertian cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Maksudnya, teks atau bacaan tersebut dibangun atau disusun oleh alur cerita yang normal. Alur adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya normal, bisa dari awal kejadian hingga akhir cerita, atau bisa juga akhir cerita dulu, lalu flashback ke depan, awal cerita. Yang membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lain, kalau cerita fantasi itu adalah sifatnya imajinatif ya, dan hayalan, tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau itu adalah cerita fantasi? Nah, caranya mudah. Kita harus mengenali ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut ciri teks fantasi yang pertama. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. 2. Ide cerita. 3. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. 4. Unik. 5. Bersifat fiksi. Yang keenam, bahasa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Teks fantasi memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, memiliki keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, kita lihat yang pertama. 1. Ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Jadi pada ceritanya terdapat keajaiban-keajaiban atau keanehan, kadang-kadang misterius. Contoh kayak di teks cerita Harry Potter. Keajaibannya dari mana? Keajaibannya seorang anak memiliki pensil ajaib. Nah, dengan pensil tersebut atau sihir tersebut, anak tersebut bisa misalkan sihir ya, bisa sulap ya. Kan itu sebetulnya tidak mungkin di dunia nyata tuh, tidak mungkin gitu. Aneh ya, aneh. Misalnya seorang robot kucing Doraemon memiliki kantong ajaib yang isinya bisa apa saja. Nah, mungkin nggak sih kucing seperti itu? Aslinya kan tidak ya. Robot juga tidak mungkin seperti itu. Misteriusan. Misalnya, seperti misalnya kayak cerita lagi Harry Potter ya. Yang tiba-tiba dia bisa masuk ke dunia mana. Terus misalkan pohon bisa bicara. Kan misterius tuh. Seperti juga misalnya sapunya bisa terbang, itu kan aneh gitu. Nah, yang kedua, ide cerita. Ide cerita pada teks cerita fantasi itu terbuka terhadap daya hayal penulis, maksudnya bebas. Penulis bisa nulis tentang apa saja, tentang tema apa saja.
bebas sehayal-hayalnya, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan khayalan yang diciptakan pengarang. Jadi, ide ceritanya bisa sebagian terjadi di dunia nyata, bisa juga full khayalan semua. Bedanya gini, kalau cerita Harry Potter itu bisa kita bilang mungkin terjadi di dunia nyata pada saat Harry Potter itu memiliki teman bersekolah, atau dia makan, dia minum seperti biasa, layaknya manusia biasa. Sedangkan kalau Doraemon itu tidak mungkin, ya, karena tidak mungkin juga anak-anak itu bisa terbang dengan baling-baling bambu misalnya. Atau SpongeBob, SpongeBob tidak mungkin sebuah spons cuci piring bisa hidup. Nah, itu yang benar-benar hayalan, tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, menggunakan berbagai latar. Latar di sini latar ruang, lintas ruang dan waktu, atau latar tempat dan berbeda waktu. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Misalnya, kayak Doraemon nih, masuk ke lacinya tuh kan. Dia ingin pindah ke dimensi masa lampau. Tiba-tiba dia berubah tuh. Berubah tempatnya, yang awalnya di rumah, berubah menjadi di mana, misalkan di planet mana. Terus waktunya, yang harusnya waktunya tahun 2020, pas masuk laci ajaib, dia menjadi di tahun misalkan tahun masa lampau, tahun kapan misalnya ya, tahun 1000 berapa misalnya. 4. Tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak atau watak itu ini ya, watak itu bisa diberi sifat ya, sifat dari tokoh ya, wataknya dan ciri yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Contohnya kayak tadi, misalkan Harry Potter bisa sulap ya. Terus juga misalnya kayak apa? Bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya itu unik ya, dia tuh sangat sabar gitu ya. Terus siapa lagi misalnya Doraemon punya kantong ajaib misalnya ya, dan lain-lain ya. Selanjutnya, bersifat fiksi. Nah, fiksi itu artinya rekaan atau imajinasi, bukan kejadian nyata. Jadi cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi seperti kehidupan sehari-hari, ya, kayak Cinderella. Cinderella itu kan seperti kehidupan sehari-hari. Namun diberi hayalannya. Hayalannya apa? Misalnya dia kehidupan sehari-hari tinggal sama ibu tiri. Banyak ya kehidupan sehari-hari seorang anak tinggal sama ibu tiri dan ayah kandung. Nah, yang bikin anehnya atau hayalannya, si Cinderella ini jam berapa tuh dia bisa berubah menjadi putri yang sangat cantik. Nah, lewat dari jam 12, dia kembali lagi ke seperti semula. Itu hayalannya. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan variatif. Variatif sini artinya banyak jenisnya. Yang bahasa hayalan tadi, misalkan kayak simsalabim misalnya. Bahasanya aneh-aneh, ya, bahasanya banyak. Ekspresif itu ria gitu ya, bahagia, misalkan ekspresif tuh bisa mengajak orang tuh ikut merasakan gitu ya. Menggunakan ragam percakapannya bukan bahasa formal atau biasanya bahasa sehari-hari saja. Oke, udah tahu hayalan, kenapa
menciptakan cerita fantasi, yang pertama tujuannya untuk hiburan, ya, agar kita tidak jenuh, terus, mengembangkan kreativitas, dan kita mengambil amanat atau mengambil nasihat yang terkandung dalam cerita fantasi tanpa rasa jenuh seperti itu. Terima kasih. Ibu harap kalian mencatat materi yang terdapat di video ini ya. Oke,